Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara, karena anugerahnya sampai detik ini kita dalam kondisi sehat dan hidup. Tuhan itu baik. Kita hadapi sebuah kondisi atau situasi yang tidak mudah. Yang kita semua tahu, virus corona. Kita buka media sosial, Facebook, YouTube, apapun itu, hanya satu topik yang dibahas dari pagi sampai malam. Itu adalah virus corona dan membuat banyak orang ketakutan, gelisah, bimbang dan ragu. Oleh karena itu apa, saudara? Kita fokus terus memikirkan, merenungkan dampak dari virus corona tersebut. Padahal sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kita seharusnya mengerti atau minimal mencari pengertian tentang kondisi yang sedang terjadi. Apa yang hendak Tuhan pesankan kepada kita melalui kondisi ini? Apa yang hendak Tuhan rindukan kita lakukan sebagai respon terhadap situasi seperti ini? Karena pemerintah menganjurkan, bahkan memerintahkan untuk beribadah dari rumah, beraktivitas dari rumah, bekerja dari rumah. Banyak orang menganggap anjuran dan perintah itu sebagai liburan, saudara. Itu adalah salah kaprah. Kenapa? Kalau kita memahami dengan lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa bukan sekedar untuk bersantai-santai di rumah, bukan sekedar untuk makan minum di rumah, bukan sekedar untuk menonton film di rumah, apalagi menonton berita siang sampai malam. Tetapi ada kehendak Tuhan yang perlu kita tangkap, yaitu adalah mencari wajah Tuhan selagi ada kesempatan. Itu melalui yang saya sebut doa dan renungan akan firman Tuhan. Kenapa di dalam renungan akan firman Tuhan terdapat banyak janji Tuhan yang akan menolong kita meresponi kondisi ini dengan benar, dengan akurat, dan bukan justru fokus kepada yang tidak perlu difokuskan. Saya tidak sedang berkata bahwa virus corona harus diremehkan, tidak. Karena memang dampaknya terbukti, bahkan hamba-hamba Tuhan pun menjadi korbannya. Tetapi saya mau katakan, respon kita harus sesuai kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, saudara, saya ajak saudara melihat sebuah renungan melalui firman yang Tuhan ucapkan, yang terdapat dalam 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 15. 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 15 yang berbunyi demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampah di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ini adalah kali kedua Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Yang pertama terdapat di dalam pasal yang pertama, di mana Tuhan setelah Salomo melakukan persembahan korban, datang dan menyatakan kepada Salomo, apa yang hendak aku lakukan bagimu. Salomo meminta sesuatu yang di luar dugaan. Dia meminta kepada Tuhan untuk dianugerahkan yang namanya hikmat dan pengertian, sehingga dia dapat keluar masuk dalam memimpin umat Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan, karena Salomo memahami hal yang terpenting. Oleh karena itu, setelah Salomo membangun bait Allah, Allah menampakkan diri kembali kepadanya. Tetapi ada sesuatu yang penting yang hendak kita lihat. Di pasal 6,
setelah selesai membangun, Salomo membuat sebuah doa yang panjang, di mana Salomo mulai memohon kepada Tuhan, apabila umatnya melanggar firman-Nya, melenceng dari jalannya, melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan sehingga murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Salomo memohon, ketika umatnya datang untuk cari wajah Tuhan dan berdoa, dia memohon Tuhan untuk mendengar dan memulihkan. Maka dampak dari itu di pasal 7, Allah meresponi dengan berkata kepada Salomo, ya, apabila umatku melenceng dari jalan sehingga aku tidak menurunkan hujan, sehingga ada belalang yang memakan hasil bumi, atau saya kirim penyakit sampar di tengah umatku, kalau umatku datang dan merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, aku akan mendengarkan dan mengampuni mereka, memulihkan kondisi negeri mereka. Kita tahu saudara bahwa virus corona bukan sekedar di Indonesia, di Asia, tetapi di seluruh bumi. Dan kalau itu semakin hari semakin bertahan, artinya ada sebuah pesan yang penting yang hendak Tuhan katakan bagi kita semua, bagi semua manusia, terutama bagi gereja. Dan pesan itu sangat-sangat mencolok di sini, adalah umat Tuhan harus mencari Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan, agar Tuhan dalam kemurahan hatinya menurunkan belas kasihan dan pemulihan atas kondisi yang sedang terjadi. Salomo memahami hal ini, saudara. Salomo bahkan sebelum hal ini terjadi, dampak daripada murka Tuhan, Salomo sebelumnya sudah meminta belas kasihan Tuhan terjadi. Kenapa? Salomo tahu isi hati Tuhan. Hati Tuhan adalah penuh dengan belas kasihan dan rindu memulihkan kondisi umatnya. Maka hari-hari ini, kalau kita menganggap santai dalam kondisi seperti ini, sedangkan orang manusia semakin hari semakin meninggal, dan kita melihat orang masih main-main, orang masih santai-santai, bahkan orang melanggar perintah pemerintah untuk mengasingkan diri di rumah. Bahkan di rumah pun banyak yang tidak sadar dan hanya fokus kepada hal duniawi dan daging. Tidak sadar bahwa perlu kita bersatu hati, merendahkan diri, dan berseru berdoa mencari wajah Tuhan. Siapa percaya itu adalah satu-satunya jalan saat ini untuk terjadi pemulihan di seluruh bumi. Maka gereja harus meresponi dengan benar. Gereja harus berdoa, gereja harus bersatu hati, walaupun itu di tempat masing-masing. Kita tahu bait Allah bukan sekedar gedung yang Salomo bangun atau gedung gereja di mana kita beribadah selama ini. Tubuh kita disebut bait Allah. Jadi seharusnya kalau ada perintah untuk beribadah di rumah, perdebatan-perdebatan tentang pendapat-pendapat ibadah di rumah atau di gereja seharusnya dihentikan. Karena bukan esensi di sana. Esensi adalah apa pesan Tuhan di balik ini. Pesannya adalah kita harus mencari pribadi Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa, menyatukan hati kita sebagai tubuh Kristus, dan memohon Tuhan turun tangan. Dan janji Tuhan ya dan amin, dia katakan, ya aku akan melakukannya. Maka kita perlu merenungkan firman Tuhan, menemukan janji Tuhan, mengimani janji Tuhan daripada siang dan malam menonton berita tentang virus corona. Kenapa? Apa yang kita terus-menerus mendengar akan mempengaruhi jiwa kita, akan berdampak kepada iman kita. Dan virus corona saya bisa memastikan pasti melemahkan iman daripada orang percaya kalau terus-menerus menontonnya. Oleh karena itu, lebih baik saudara dan saya merenungkan firman Tuhan yang memunculkan justru iman dan pengharapan. Karena di situ terkandung yang namanya janji Tuhan. Dan Tuhan itu setia terhadap janjinya. Maka gereja punya peran penting dalam kondisi seperti ini. Gereja harus bersatu dan berdoa. Hentikan semua
perdebatan yang dibuat itu untuk mencari kebenaran masing-masing. Tidak perlu. Karena dampak ini berdampak kepada semua orang, bahkan kepada orang percaya. Banyak juga yang jadi korban. Maka respon kita harus respon yang benar, respon yang sesuai dengan perintah dan firman yang Tuhan ucapkan. Dan saya percaya kalau kita bisa menangkap ini dan meresponi dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran, Tuhan pasti berkarya. Kita harus menjaga kesehatan secara higienis. Saya rasa itu bukan hal baru. Dari saya kecil di Afrika kita diajarkan sebelum makan harus cuci tangan, setelah membuat aktivitas harus mencuci tangan, kita harus mencuci baju dengan baik, kita harus menjaga kebersihan supaya tidak ada virus dan bakteri. Itu adalah hal yang sudah dari lama ada. Tetapi jadi populer saat ini ketika ada virus corona. Tetapi hal esensial lepas dari hal higienis yang kita lakukan, jaga jarak yang dianjurkan dan seterusnya. Yang kita perlukan adalah Tuhan, penolong dan pemulih dari segala sesuatu. Selain Tuhan tidak ada yang bisa memulihkan kondisi ini. Dan kita harus menyadarinya. Usaha kita sebaik apapun di luar Tuhan tidak ada hasilnya. Sia-sia saudara. Maka saya dapati ini secara pribadi ketika saya merenungkan firman pada sore hari ini. Dan saya rindu share untuk saudara supaya kita satukan hati. Kita berdoa satu dengan lain. Kita mendoakan bangsa-bangsa, kota-kota, pulau-pulau. Orang yang sudah kenal virus ini, kita doakan mereka agar Tuhan memulihkan. Kita doakan keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Tetapi ingat baik-baik, sarananya adalah doa. Tentunya ada tahap berikutnya dikatakan untuk mengakui kesalahan, berbalik daripada kejahatan. Saya tidak fokus ke sana lebih dulu, saudara, itu adalah poin yang lain. Di dalam apa yang kita bacakan, saya fokus kepada pokok doa. Dan kalau sudah melihat pokok doa itu muncul dari ayat sebelumnya. Dari pasal sebelumnya, pasal 6. Di mana Salomo sudah mulai dengan yang namanya doa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Dan di pasal 7 Tuhan merespon permohonan Salomo dengan mengatakan, apabila umatku datang berdoa mencari aku akan mengampuni mereka dan memulihkan kondisi mereka. Sekarang kalau kita rindu dipulihkan, bangsa-bangsa dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, teman-teman kita dipulihkan, dunia secara keseluruhan dipulihkan. Tidak ada pilihan lain, saudara. Kita harus berdoa. Kita harus cari wajah Tuhan. Berhenti bersantai-santai di rumah. Ambil kesempatan di rumah untuk merenungkan firman dan berdoa sungguh-sungguh. Memohon kasih karunia dan kemurahan daripada Tuhan itu sendiri. Dia adalah baik. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia adalah Allah yang merancang pemulihan, Allah yang merindukan memulihkan manusia. Hanya bagian kita perlu lakukan. Kita perlu berdoa. Kenapa? Doa adalah salah satu sarana yang mengizinkan Tuhan berkarya di tengah bumi ini. Itu firman Tuhan yang bisa saya sharingkan pada hari ini dalam kesempatan ini. Kiranya menjadi berkat buat saudara, terutama sudah menjadi berkat buat saya. Dan saya rindu sama-sama kita satukan hati, pikiran kita, dan mulai fokus kepada firman Tuhan. Mohon jangan posting terlalu banyak berita tentang virus corona. Jangan fokuskan pikiran di sana. Dan mulai arahkan pikiran kita kepada firman dan janji Tuhan. Dan berdoa. Saya percaya Tuhan adalah Allah yang baik yang akan memulihkan kondisi yang ada sekarang. Dan kita akan keluar sebagai pemenang sehingga nama Yesus akan dimuliakan. Terpujilah nama Yesus, saya katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati.